Selamat malam, selamat datang di Oase episode ke-209 malam ini. Bapak Ibu menjadi orang Kristen, tentu kita kadang berhadapan dengan keraguan. Sayangnya jarang sekali kita ceritakan keraguan di dalam hati kita. Kenapa? Karena kita takut. Takut dihakimi oleh orang-orang atau teman-teman yang mungkin kita rasa lebih rohani dari kita. Jadilah kita simpan sendiri, menangis sendiri. Kenyataannya keraguan adalah hal yang manusiawi. Keraguan bukanlah hal yang tabu untuk kita ungkapkan. Namun bagaimana mengatasi keraguan? Only by faith, hanya dengan iman. Hanya dengan kedekatan keseharian dengan Tuhan, maka keraguan itu akan bisa kita atasi. Oleh karena itu, Bapak Ibu, jika hari ini ada di antara kita yang sedang ragu-ragu, mari terus mencari Tuhan. Mari terus datang kepada Tuhan. Berdoa, walaupun doa-doa kita rasanya kering. Baca kitab suci Alkitab meskipun rasanya sia-sia dan menyiksa. Akhirnya kita akan merasakan dia lagi. Karena kegelapan keraguan tidak akan bertahan selamanya. Kekuatan yang kita butuhkan untuk melampaui penderitaan keraguan ini datang di dalam melakukan tanggung jawab dan tugas yang diperintahkan oleh Tuhan. Jangan mengabaikan perintah Tuhan. Mari kita membaca, mari kita berdoa, belajar, bergaul, melayani, menyaksikan, taat. Mari kita melakukan semua tugas-tugas kita sejauh yang kita bisa. Dan akhirnya damai, kedamaian dari Tuhan akan datang dan menyertai kita. Mari Bapak Ibu, kita mengambil waktu berdiam sejenak di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur malam ini kembali Oase diizinkan untuk boleh menemani setiap dari kami. Dan biarlah melalui oase ini Tuhan datang dan menghampiri kami, menyentuh hati kami, menghangatkan jiwa kami, menggerakkan kembali.
otot-otot rohani di dalam diri kami. Sehingga kami semakin mau dekat dan dekat kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, sertai oase malam ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Salam sejahtera, saudara-saudara sekalian. Pada episode Oase kali ini, saya memilih tema Bukalah Mataku Tuhan. Dasar firman Tuhan diambil dari 2 Raja-Raja pasal yang ke-6, mulai dari ayat yang ke-15. Saya akan bacakan bagi saudara. 2 Raja-Raja 6, mulai ayat 15. Ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujang itu kepadanya, celakalah, celaka tuanku, apakah yang akan kita perbuat? Jawabnya, jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Lalu berdoalah Elisa, ya Tuhan, bukalah kiranya matanya, supaya ia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu, sehingga ia melihat, tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Ketika orang-orang Aram itu turun mendatangi dia, berdoalah Elisa kepada Tuhan, butakanlah kiranya mata orang-orang ini. Maka dibutakannya lah mata mereka sesuai dengan doa Elisa. Kemudian berkatalah Elisa kepada mereka, bukan ini jalannya dan bukan ini kotanya. Ikutlah aku, maka aku akan mengantarkan kamu kepada orang yang kamu cari. Lalu diantarkannya lah mereka ke Samaria. Saudara-saudara, kita melihat di sini bahwa ada orang-orang Aram yang kelihatannya akan mengancam. Lalu bujang ini yang dia lihat hanyalah ancaman dari orang-orang Aram itu. Begitu menakutkan dan kelihatannya mereka begitu kuat. Lalu Elisa mengatakan, Elisa sebagai abdi Allah melihat bahwa ada Tuhan di balik semuanya. Maka dia berkata dan memohon kepada Tuhan, ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Jadi pada saat bujang itu ketakutan, melihat ancaman yang datang, lalu Elisa mengatakan, memohon kepada Tuhan untuk Tuhan berkenan membuka mata dari bujangnya ini, sehingga dia boleh melihat bahwa Allah tidak tinggal diam, bahwa Allah sedang bekerja, dan Allah sudah bahkan bekerja. Nah, saudara-saudara, di dalam kehidupan kita, saudara dan saya harus selalu menyadari bahwa Allah selalu hadir dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Memang ada saat saudara tidak melihat, ada saat di mana saudara merasakan bahwa kelihatannya Allah tidak hadir dalam hidup saudara. Tapi percayalah saudara, bahwa Tuhan itu selalu hadir. Maka kalau kita perhatikan contohnya, pada waktu Yusuf menghadapi berbagai macam tantangan di dalam kehidupannya, berbagai macam pengalaman yang tidak enak di dalam kehidupannya. Tapi Yusuf bisa melihat bahwa Tuhan ada di dalam semuanya itu. Maka berulang kali firman Tuhan mengatakan pada saat dia ada di rumah Potifar, ada penyertaan Tuhan di sana. Pada saat ia di penjara, ada penyertaan Tuhan di sana. Pada saat dia bersama dengan Firaun dan dipercayakan satu kepercayaan yang sangat besar, tangan Tuhan juga menyertai dia. Sehingga Yusuf bisa mengatakan bahwa kamu memang mereka-rekakan yang jahat kepada saudara-saudaranya, tetapi Tuhan merencanakan satu rencana yang luar biasa untuk menyelamatkan dan memelihara umatnya. Jadi saudara, kita melihat bahwa di dalam kehidupan seorang anak Tuhan, bahwa Tuhan selalu hadir dan Tuhan selalu terlibat. Bagaimana dengan kita pada saat ini? Mari saudara,
Kita baca bagian firman Tuhan dari Roma. Kita baca Roma pasal yang ke-8. Kita lihat Roma pasal yang ke-8 mulai dari ayat yang ke-26. Roma 8 ayat 26 mengatakan demikian. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Jadi saudara, kita lihat bahkan pada saat kita sedang curhat istilahnya ya, menghadapi berbagai macam permasalahan dan tantangan dalam kehidupan kita, kita curhat pada Tuhan. Di saat itu Roh Kudus berbicara kepada Bapa, sehingga dia menyampaikan apa yang sebenarnya harus terjadi dalam hidup kita, apa yang sebenarnya yang harus pada waktu kita menghadapinya, apa sebenarnya yang harus digenapi oleh Tuhan di dalam kehidupan saudara dan saya. Sehingga di dalam setiap aspek kehidupan kita, apapun yang sedang kita hadapi, Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus memastikan bahwa saudara dan saya tetap ada di jalannya. Maka dikatakan kalau kita lihat saudara di ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jadi saudara, kita lihat bahwa Tuhan juga tetap bekerja di dalam kehidupan kita, di dalam pada saat kita menghadapi masalah. Bahkan kalau kita baca saudara di 1 Korintus 10 ayat 13, pada waktu saudara dan saya menghadapi berbagai macam pencobaan dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan, pada saat kita ini berusaha untuk tetap hidup di jalan Tuhan, berusaha untuk tetap percaya kepada Dia, tetap mengandalkan Tuhan, ada berbagai macam pencobaan yang kita hadapi. Namun firman Tuhan mengatakan seperti ini. Mari saudara kita baca 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-13. Di situ dikatakan demikian. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Saudara perhatikan tidak? Bahwa Tuhan akan memberikan jalan keluar di tengah segala sesuatu yang kita hadapi. Allah hadir di sana. Allah sedang dan akan memberikan jalan keluar bagi saudara dan saya. Tapi ingat, jalan keluarnya itu adalah jalan keluar yang membuat saudara dan saya, seperti Roma 8 tadi katakan, menjadi serupa dengan Kristus. Karena tujuan Tuhan hadir di dalam hidup saudara dan saya, dan terus bekerja dalam kehidupan saudara dan saya, memastikan satu hal, bahwa saudara dan saya hidup setelah menjadi anak Tuhan. Saudara kan berubah status ya setelah menjadi anak Tuhan. Dan sekarang setelah menjadi anak Tuhan, saudara itu dipastikan hidup sesuai dengan status kita sebagai anak Tuhan, yaitu menjadi serupa dengan Kristus dalam pikiran, dalam perkataan, dalam perbuatan, dalam aktivitas kita, di mana kita boleh mencerminkan siapa Allah yang kita percayai, seperti karena kan kita dikatakan menjadi gambar Allah, yaitu serupa dengan Kristus. Nah, saudara-saudara, mari kita bersama-sama merenungkan tentang kehidupan kita pada saat ini. Saya tidak tahu apa yang sedang saudara hadapi, baik di tengah keluarga, baik di dalam pekerjaan,
bisa jadi di dalam studi saudara, di dalam pelayanan saudara, ada berbagai macam tantangan, ada berbagai macam pencobaan, ada berbagai macam halangan, berbagai macam permasalahan. Saudara bisa jadi sedang berada di suatu situasi dan kondisi seperti yang dialami Yusuf. Dari satu ke, istilahnya keterpurukan ke keterpurukan yang lain. Dari satu ketidaknyamanan ke ketidaknyamanan yang lain. Sampai akhirnya kita lihat bagaimana Tuhan bekerja. Nah, saudara-saudara, ingatlah di tengah situasi dan kondisi yang bagaimanapun. Sejak awal Tuhan Yesus sudah mengatakan, aku akan menyertai engkau. Aku akan menyertai engkau. Aku akan bersama Bapa memegang engkau di tengah tangan yang berat. Dia akan terus terlibat dalam kehidupan saudara dan saya. Pada saat kita curhat kepada Tuhan, dia terlibat memastikan bahwa kehidupan kita tetap dalam agenda Allah. Pada saat kita sedang mengalami pencobaan, dia sudah sediakan jalan keluar. Memastikan jalan keluar itu adalah jalan keluar di mana saudara dan saya tetap menjadi orang yang mengandalkan Tuhan, yang percaya kepada Tuhan, dan menjadi gambar Allah di dalam kehidupan kita. Mari saudara kita diam sejenak di hadapan Tuhan pada saat ini. Saya tidak tahu apa yang sedang saudara hadapi. Mari silahkan saudara diam, saudara curhat kepada Tuhan. Saudara mohon pertolongan Tuhan, saudara mohon Tuhan memberikan jalan keluar. Tapi ingat bahwa pada saat ini dan seterusnya, Allah hadir dalam hidup saudara dan saya. Allah sedang bekerja. Allah tidak pernah meninggalkan. Dan Allah tidak hadir lalu diam saja. Tidak. Allah terlibat dan sedang bekerja. Serahkan diri kita kepadanya. Percayakan semua kehidupan kita dan apa yang sedang kita hadapi kepada Dia. Percayalah, semua keputusan Tuhan tidak akan salah. Tapi jangan lupa, bukan untuk membuat kita memenuhi standar dunia, tetapi untuk kita memenuhi standar Tuhan. Mari kita diam sejenak di hadapan Tuhan.
Ya Bapa, terima kasih bahwa di tengah situasi dan kondisi yang bagaimanapun juga, Engkau tidak pernah meninggalkan anak-anak. Terima kasih untuk janji dan kesetiaan-Mu yang terus tergenapi dalam kehidupan kami. Tolong kami terus belajar firman-Mu untuk mengerti isi hati dan pikiran Tuhan. Sehingga kami sungguh kalaupun berharap sesuai dengan isi hati dan pikiran Tuhan. Kalaupun kami meminta jalan keluar, adalah jalan keluar yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya Bapa, tolonglah anak-anak-Mu ini. Pimpin sertai mereka dimanapun mereka berada. Bukalah mata mereka untuk melihat bahwa ada Allah yang hadir di dalam kehidupan mereka. Bahwa mereka tidak sendirian. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, pelayanan OASA adalah pelayanan mingguan. Silakan mengikuti OASA melalui YouTube. Bapak Ibu bisa subscribe YouTube channel SMC untuk mendapatkan reminder setiap minggu malam. Demikian pelayanan OASA pada malam ini. Mari kita mengenal Allah lebih dekat hari ini dibandingkan hari kemarin. Tuhan Yesus memberkati. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn